Penjajahan oleh bangsa Eropa memiliki dampak yang signifikan di bidang politik yang dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Pembentukan batas politik. Penjajahan seringkali mengakibatkan pembentukan batas politik yang tidak mempertimbangkan etnisitas atau sejarah lokal, menciptakan konflik etnis dan regional yang berkepanjangan. 2. Pengaruh ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara penjajah menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang besar dengan sedikit memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal. 3. Pendidikan dan modernisasi. Meskipun infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas pendidikan dibangun meninggalkan warisan positif dalam bentuk peningkatan akses transportasi dan pendidikan. Perubahan ini juga kadang-kadang mengikis tradisi dan struktur sosial lokal. 4. Pengaruh budaya dan sosial. Penjajahan membawa perubahan budaya dan sosial, termasuk pengenalan sistem hukum dan pemerintahan Eropa yang bisa mengikis tradisi lokal tetapi juga kadang-kadang memicu perubahan sosial yang lebih luas. 5. Konflik dan perlawanan. Penjajahan memicu banyak gerakan nasionalis dan perjuangan kemerdekaan sebagai respons terhadap eksploitasi dan pengabaian hak-hak politik dan sosial penduduk lokal. 6. Pembentukan identitas nasional. Dalam beberapa kasus, penjajahan berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang kuat di kalangan penduduk lokal seperti gerakan nasionalis di India dan Afrika Selatan. 7. Dampak jangka panjang. Banyak negara yang merdeka dari penjajahan menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem politik dan ekonomi yang stabil, dengan dampak jangka panjang yang terlihat dalam ketidakstabilan politik dan ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa aspek positif dari penjajahan seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan, dampak negatifnya terutama terkait dengan eksploitasi ekonomi dan pengabaian hak-hak politik dan sosial penduduk lokal seringkali lebih dominan. Penjajahan oleh bangsa Eropa memiliki dampak yang signifikan di bidang sosial ekonomi yang dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Eksploitasi ekonomi. Penjajahan seringkali mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri, meningkatkan dampak negatif dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi yang besar. 2. Pengenalan sistem ekonomi berat. Sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas diperkenalkan yang mengubah struktur ekonomi tradisional dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu seperti pertanian, komersial, dan industri. 3. Perubahan struktur kerja dengan pengenalan teknologi dan metode produksi baru. Terjadi perubahan dan struktur kerja dari ekonomi subsisten ke ekonomi berbasis uang yang mempengaruhi pola hidup dan ketergantungan ekonomi penduduk lokal. 4. Urbanisasi dan migrasi. Penjajahan mendorong urbanisasi dengan membangun infrastruktur perkotaan yang menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota, menciptakan peluang kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan sosial seperti kemacetan perkotaan dan penghidupan yang mahal. 5. Meningkatkan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan meningkatkan konektivitas ekonomi dan memfasilitasi perdagangan dan transportasi. 6. Perdagangan internasional. Penjajahan membuka akses ke pasar internasional memungkinkan perdagangan komersial yang lebih luas, tetapi seringkali merugikan ekonomi lokal karena ketergantungan pada ekspor komoditas primer. 7. Dampak jangka panjang. Banyak negara yang merdeka dari penjajahan menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dengan dampak jangka panjang,
yang terlihat dalam ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, meskipun penjajahan membawa beberapa kemajuan dalam hal infrastruktur dan perdagangan, dampak negatifnya di bidang sosial ekonomi seringkali lebih dominan. Eksploitasi sumber daya dan ketidaksetaraan ekonomi yang dihasilkan oleh penjajahan meningkatkan warisan tantangan yang berkepanjangan bagi negara-negara bekas penjajahan. Dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia terjadi selamanya berabad-abad. Hal ini tertentu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang sosial budaya. Adapun beberapa dampak penjajahan bangsa Eropa di dalam bidang sosial budaya adalah: 1. Perubahan sistem pelapisan sosial masyarakat seperti golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. 2. Terjadinya mobilitas sosial yang besar. 3. Munculnya masyarakat yang menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik karena bangsa Eropa yang melakukan penyebaran agama. 4. Lahirnya kaum elit terdidik. 5. Munculnya golongan majikan dan buruh. 6. Terjadi pembentukan status sosial. 7. Kemunduran perdagangan di laut. 8. Terjadi penindasan dan pemerasan. 9. Segi arsitektur yang terpengaruh dengan budaya Eropa. 10. Munculnya seni musik maupun tarian berbau Eropa. 5 dampak kolonialisme di bidang pendidikan bagi negara Indonesia. Yang pertama, pendirian sistem pendidikan Barat. Pendirian sistem pendidikan Barat tersebut, sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh penjajah seringkali mengadopsi kurikulum dan metode pengajaran yang mirip dengan sistem pendidikan di Eropa. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Penjajahan membawa peningkatan akses pendidikan bagi penduduk lokal, meski awalnya terbatas pada kelompok tertentu seperti anak-anak dari keluarga terpandang atau mereka yang bekerja untuk penjajah. Ini kemudian membuka jalan bagi pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, pengenalan bahasa dan budaya di Eropa. Pendidikan yang diberikan seringkali mencakup pengajaran bahasa Eropa, terutama bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Ini membantu memperkenalkan bahasa dan budaya di Eropa kepada penduduk lokal. Yang keempat, pembentukan kelas terdidik. Pembentukan kelas terdidik di kalangan penduduk lokal. Dari penjajah seringkali mendapatkan posisi penting dalam administrasi kolonial atau dalam sektor-sektor tertentu dari ekonomi lokal. Yang kelima, modernisasi infrastruktur pendidikan. Selain sekolah, penjajahan juga membangun seperti perpustakaan, laboratorium, dan institusi pelatihan teknis. Ini membantu memfasilitasi yang tersedia bagi pendudukan lokal.